Sidang lanjutan dugaan suap dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Jaksa KPK menghadirkan 2 saksi, diantaranya ex-ketua KPU Hasyim Asyari. Selain Hasyim Asyari, Jaksa KPK juga menghadirkan penyelidik KPK Arief Budi Raharjo dalam sidang hari ini. Sidang dipimpin Hakim Ketua Rios Rahmanto. Di sidang sebelumnya pekan lalu, Jaksa KPK sudah memanggil penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti, di mana Rosa yakin Hasto terlibat suap pada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan demi kepentingan penetapan pergantian antar waktu mantan caleg PDIP Harun Masiku. Itu adalah pengembangan dari sprindik yang sebelumnya. Jadi kalau kami... Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Syahreza Zanski yang berada di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang Syahreza, hingga saat ini siapa saja saksi yang sudah hadir di sana? Iya, Syafa dan juga pemirsa, selamat siang. Memang hingga saat ini sudah ada 2 saksi yang sudah hadir tentunya. Di antaranya adalah ex-ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari dan juga penyidik bernama Arief Budi Raharjo. Dan kini yang tengah memberikan kesaksian terlebih dahulu adalah Arief Budi Raharjo yang tadi sidang sudah dimulai sejak pukul 9:38 waktu Indonesia Barat. Dan kini Syafa, tampaknya sidang akan berlanjut menjadi ditangguhkan maksudnya pada beberapa menit nanti, dan kami ini terlihat dari beberapa personil yang sudah mulai berjaga tentunya di depan ruangan untuk sidang tentunya. Dan perlu diketahui juga Syafa dan juga pemirsa, ada 2 saksi yang hadir pada hari ini. Arief Budi Raharjo yang memberikan keterangan terlebih dahulu di hadapan Jaksa KPK dan juga beberapa penasihat hukum dan juga beberapa majelis hakim tentunya. Dan kami melihat ada beberapa yang hadir seperti ada Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan juga beberapa politisi senior ataupun beberapa politisi PDI Perjuangan yakni Pandana Baba. Dan memang hingga saat ini Arief Budi Raharjo lah yang memberi keterangan lebih dahulu, dan kami menyimak apa saja keterangan yang menarik dari Arief Budi Raharjo. Bahwasanya pihaknya pernah berkoordinasi dengan Rosa Purbobekti yang juga tim penyidik KPK, bahwasanya berkoordinasi untuk melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020, dan disebutkan pada saat pengejaran Hasto dan juga Harun Masiku ke PT IKA, pihaknya sempat dilakukan penghalangan oleh beberapa segerombolan orang sebelum bisa melakukan operasi tangkap tangan, dan juga pihaknya sempat dilakukan intimidasi dan juga penyitaan beberapa barang seperti handphone dan juga surat perintah penyidikan ataupun sprindik tentunya yang disita oleh segerombolan di kawasan PT IKA sebelum bisa menangkap Hasto dan juga Harun. Namun alhasil OTT tersebut gagal, dan pada akhirnya Hasto dan juga Harun Masiku dinyatakan gagal untuk ditangkap oleh pihak KPK. Dan hingga saat ini kami masih menunggu, Syafa, apakah nanti ada keterangan menarik dari Arief Budi Raharjo terkait adanya penyelidikan dugaan suap pergantian antar waktu ataupun terkait perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto dalam kasus KPK mengurus kasusnya Harun Masiku. Namun bisa dipastikan hari ini ada 2 saksi yang diperiksa terlebih dahulu adalah Arief Budi Raharjo. Tinggal 1 saksi lagi yang nantinya akan memberi kesaksian di hadapan majelis hakim seperti ex-ketua KPU RI Hasyim Asyari. Dan kami masih menunggu apakah nanti ada beberapa fakta menarik lainnya. Syafa. Ya, Syahreza, ada sejumlah politisi PDI Perjuangan yang hadir di sana. Adakah yang mereka sampaikan di hadapan media sebelum memasuki ruang sidang tadi? Ya, Syafa dan juga pemirsa, tampaknya tadi beberapa politisi senior berjumpa dan juga berbincang-bincang dengan Hasto Kristianto yang ingin menjalankan persidangan tadi pada pukul 9 pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Kami melihat ada Ganjar Pranowo dan juga ada beberapa politisi lain seperti Ferdinand Hutahean tentunya dan Pandana Baban tentunya yang memberikan dukungan terhadap terdakwa Hasto Kristianto yang diduga terjerat kasus suap pergantian antara waktu dan juga perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Namun bisa dipastikan dari sidang sebelumnya, Syafa, minggu-minggu lalu sempat dilakukan maraton pada
tanggal 6, 7, dan juga 8, namun pada pekan ini hanya 1 dalam pekan ini. Pada hari ini tentunya sidang berjalan dan kerap kali memang politisi senior PDI Perjuangan hadir bersama beberapa pasukan mereka tentunya yang mengawal kasus ini agar bisa terbukti tentunya apakah dakwaan ini benar ataupun salah yang disebutkan oleh pihak KPK bahwasanya Hasto terlibat dalam dugaan suap pergantian antar waktu dan juga perintangan penyidikan yang untuk mencegah adanya pemecahan kasus Harun Masiku yang merupakan waktu itu merupakan calon anggota legislatif DPR RI 2019-2024. Dan kami masih menunggu Syafa apakah nanti ada beberapa fakta menarik khususnya dari kesaksian Hashim Asyari, ex-ketua KPU Republik Indonesia untuk membuktikan seperti apa kronologis daripada adanya dugaan suap oleh Hasto Harun terhadap ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan tentunya. Kembali ke Anda, siapa? Baik, terima kasih Syahreza Zanski langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara dugaan kasus korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Ya, pertanyaan Pak. Aturan dasarnya kan kalau dari Pak Thomas. Saya nggak ingat Pak aturan dasar itu. Oh, saudara tidak tahu, maksudnya. Saya ya, dalam persidangan ini Rahmat Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya masih menjabat. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai surat induk koperasi Kartika yang kini induk koperasi TNI AD. Namun karena kerap mengaku lupa saat beri kesaksian, Gobel sempat ditegur hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Menjaga pasar itu juga. Berarti ada kebutuhan ya. Kemudian surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Ya, saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014-2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf kan? untuk Cuma itu. Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan? Bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa gitu. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, itu. Iya kan? Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan? Penjelasannya jelas, tidak ada yang bicara lupa, Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Ya. Sementara itu, menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah boleh dilakukan. Saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja, ya, tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor.